MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya untuk klaster pajak penghasilan atau yang biasa kita kenal dengan pajak PPH. Ya, sistematika dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentu bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum. Kali ini kita akan melihat update terbaru dari klaster KUP. Apa itu KUP? KUP itu sendiri adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berlaku pada saat diundang-undangkan, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021. Yang selanjutnya adalah kita lihat dari pajak karbon seperti apa, cukai, kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutupnya. Nah, pokok isu dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya dari KUP sendiri itu apa? Nah, KUP sendiri kita akan lihat bagaimana penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Nah, ini NIK ya, NIK akan menjadi NPWP untuk orang pribadi. Nah, ini adalah aturan terbaru bagaimana integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan yang bertujuan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Tentunya dengan penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila, ingat, ada penghasilan setahun yang dimana di atas PTKP atau peredaran bruto di atas 500 juta per tahun bagi pengusaha yang membayarkan PPh-nya dengan PPh final sebesar 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Kemudian di pasal 8 ayat 4, pengungkapan ketidakbenaran SPT pada saat pemeriksaan. Nah, ini terjadi perubahan nih. Nah, batas waktunya seperti apa pada pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan? Aturan lama sebelum Dirjen Pajak menerbitkan SKP, nah aturan baru adalah sebelum SPHP. Kemudian kalau kita lihat dari besaran sanksi pada saat pemeriksaan, nah ini terjadi perubahan nih, di mana untuk keadilan dan kepastian hukum dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan. Hal ini juga sejalan dengan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, WP yang tidak menyampaikan SPT atau tidak membuat pembukuan, kita lihat di sini uraiannya seperti apa, perbandingannya dari undang-undang sebelumnya dengan HPP seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari PPh kurang bayar, ini sebesar 50% pada undang-undang sebelumnya. Tapi kalau di undang-undang HPP, ini bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah dengan uplift factor sebesar 20% dan maksimum 24 bulan. Kemudian PPh yang kurang dipotong nih. Nah, undang-undang KUP-nya membuat apa? 100%. Jadi tarifnya adalah 100%, tapi perubahannya di HPP seperti apa? Kalau di HPP bunga per bulan sebesar bunga acuan ditambah uplift factor 20%, yaitu maksimum 24 bulan. Nah, kemudian kalau PPh dipotong tetapi tidak di-setor. Nah, ini gimana? Kalau di KUP sendiri yang sebelumnya kena denda sebesar 100%. Tapi kalau di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan cukup membayar 75%-nya. Kemudian PPN dan PPNBM yang kurang dibayar, Undang-Undang KUP yang sebelumnya adalah 100%, tapi kalau di HPP menjadi 75%. Nah, ini adalah sanksi pada saat terjadinya pemeriksaan. Nah, ini perubahan tarifnya cukup signifikan. Kemudian pada saat penagihan atas uang prestasi pembayaran angsuran atau penundaan kurang bayar SPT tahunan. Nah, ini adalah perubahan yang baru juga dalam hal WP tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran atau penundaan kurang bayar SPT tahunan, sebagaimana surat keputusan angsuran atau penundaan dapat ditagih dengan STP. Ya, jadi kalau ada penagihan atas uang prestasi, nah ini dapat ditagih dengan STP. Kemudian pasal 25 dan pasal 27 mengenai besaran sanksi ini pada saat upaya hukum. Nah, ini juga terjadi perubahan. Untuk keadilan dan kepastian hukum, jika kita lihat sanksinya gimana nih untuk upaya hukum jika sebelum keputusan atau putusan menguatkan ketetapan DJP.
Nah, keputusan seperti apa? Nah, keputusannya adalah banding, keberatan, peninjauan kembali. Nah, kita lihat sama-sama. Kalau keberatan di Undang-Undang KUP, sebelumnya kita harus membayar 50%. Nah, tapi kalau di Undang-Undang HPP, ya, ini perubahannya dari KUP sendiri dari 50 menjadi 30%. Kemudian kalau banding, KUP membahasnya 100% nih, kita harus bayar nih sanksinya nih. Tapi kalau di Undang-Undang HPP, kita bayarnya 60%. Kemudian peninjauan kembali. Sebelumnya di KUP tidak diatur, tapi kalau di HPP, kita harus membayar 60%. Nah, ini adalah perubahan terbaru mengenai besaran sanksi dan saat upaya hukum. Kemudian, kuasa hukum pajak, nah ini juga terjadi perubahan. Kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga saudara semenda sampai 2 derajat. Kemudian, penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak baru, ya. Jadi di sini adalah pemerintah dapat menetapkan pihak lain, misalnya penyedia sarana transaksi elektronik, sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai bagian dari solusi bagi pengembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif. Kemudian, rahasia jabatan, nah ini diatur di pasal 34 ayat 3 untuk kepentingan negara dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah lain, badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang atau PP, atau pihak lain. Menteri Keuangan berkewenangan untuk memberikan izin tertulis dengan memperhatikan keterangan tentang wajib pajak. Michael Consulting dapat membantu Anda dalam hal accounting services, tax services, and advisory. Dengan solusi yang kreatif dan strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik Anda dalam setiap keputusan bisnis Anda. Stay tune terus di channel Michael Consulting dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Next, kita akan membahas update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya untuk klaster PPN yang biasa kita kenal sebagai pajak pertambahan nilai. Don't miss it. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.